Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam serta Perdana Menteri Kanada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Di hari yang sama, sebelumnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Jenderal Luong Chuong. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif ZI dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chuong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Vietnam, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga dilakukan di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden membeberkan Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan penangguhan gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pihak UI menyebut tidak benar gelar Dr. Bahlil dibatalkan. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWA-UI, Yahya Stakuf menegaskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium bukan gelar doktornya. Sehingga gelar Dr. Bahlil Lahadalia tersebut menyesuaikan jadwal yudisium. Yudisium akan dilaksanakan November 2024 itu ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, mengenai disertasi Pak Bahlil, satu-satunya yang dianggap relevan untuk dinilai dengan aturan-aturan yang ada adalah bahwa ujian promosinya dilaksanakan sebelum masa 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera. Harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalu. Sebelumnya Bahlil Lahadalia juga Ketua Umum Golkar ini menjadi perbincangan hangat publik. Usai kelulusannya dari program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan pihak UI atas pertimbangan hasil penelusuran tim investigasi yang melakukan audit terhadap penyelenggaraan program doktoral di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan dan pelaksanaan ujian.